selaku mahasiswa dari Widyagama. Pada saat ini saya sedang berada di kedai kopi Borneo, dan pada saat ini juga di samping saya ada Pak Aziz sebagai pelaku usaha daripada bisnis kopi ini. Selamat malam Pak Aziz. Selamat malam. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Baik. Dari sini kami ingin melakukan sesi wawancara Pak. Baik. Terkait dengan tugas daripada biro usaha. Ya, silakan. Yang pertama Bapak, kira-kira sebelum Bapak memulai bisnis ini, motivasi Bapak apa kira-kira? Motivasi saya ya, waktu itu di tahun 2016 saya memulai bisnis. Waktu itu mungkin kedai kopi atau ini nggak seramai sekarang. Tahun 2022 ya. Betul Pak. Waktu itu masih nggak terlalu ramai. Saya waktu itu sering kali ke Jakarta, jadi sering nongkrong di kedai kopi. Terus kata teman-teman atau ini, kenapa nggak buka kedai? Oke, nanti saya buka kedai, tapi di Samarinda. Waktu itu 2016 saya buka di Kaduni. Ya, saya pikir kedepannya kedai kopi ini akan lebih baik. Kenapa? Karena nanti jadi kalau ada meeting atau pertemuan nggak perlu lagi harus ketemu di rumah orang atau ini yang mengganggu keluarga kan, jam-jam kerja, ketemulah di kedai kopi. Seiring waktu itu benar meledak di tahun 2020 ya. Kedai kopi meledak di Samarinda. Tapi saya lebih dulu berdiri tahun 2016. Saya rasa, nah itu tadi mungkin pandangan saya bikin motivasi saya itu pertama, kopi kedepannya akan lebih baik, ternyata benar. Nah itulah motivasi saya. Dan kopi ini dari zaman dulu sampai sekarang tetap dinikmati dan dibutuhkan. Nah itulah salah satu motivasi saya kenapa harus buka kedai kopi. Kebetulan juga motivasi saya kan pangsa pasar saya nggak terlalu di menengah ke atas. Untuk semua ya. Nah ya, Terutama untuk mahasiswa memang. Waktu di KPU ini juga customer saya itu kebanyakan mahasiswa. Sampai akhirnya saya mencari tempat di lokasi mahasiswa yang harganya bisa terjangkau oleh mahasiswa dan kalangan lain. Itulah motivasi saya sebenarnya. Jadi motivasi utama Bapak membuat bisnis kopi ini karena pada saat itu masih muda, sering jalan-jalan ke Jakarta, lalu kemudian pada saat itu ada teman yang mengusulkan. Mungkin selain itu Bapaknya melihat peluangnya ya. Nah, peluangnya bagus ya. Kedai kopi yang akan datang. Oh, jadi Ternyata tahun 2016 itu kan nggak seramai sekarang kedai kopi. Memang udah ada di Samarinda. Kebetulan juga saya kedai kopinya ini jalurnya jalur di tradisional dan manual dulu, bukan di kopi kekinian. Nah itulah sampai sekarang ternyata benar kopi itu ya digandrungi oleh semua kalangan. Ya baik, selanjutnya Bapak, perkenalkan nama saya Laura Elis. Yang saya ingin tanyakan, sudah berapa lama Bapak membangun atau menjalankan bisnis ini? Yang saya ceritakan dari awal tadi, saya berdiri di tahun 2016 itu di Jalan Kadri Uning, seberang pom bensin. Waktu itu kedai kami kecil. Di situ kami cuma 2 tahun berjalan. Setelah dari sana karena parkir di sana juga, nah disitulah alhamdulillahnya kami udah mulai dikenal nama kedai kopi Borneo di kalangan pengopi maupun di pelaku bisnis kopi saat itu. Tahun 2016 itu kami 2 tahun di sana ya, terus pindah ke Sambutan 1 tahun lah kurang lebih ya. Setelah dari sana kita pindah ke sini. Di sini udah kurang lebih 3 tahun di Jalan Juangan Timur. Sampai sekarang ini sudah 3 tahun di sini, dari 2016 dan 2022 berapa tahun itu? Kira-kira kurang lebih 7 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun kurang lebih.
zaman waktu corona kurang 10 tahun kan, Itu pas banyak semua pelaku kopi ataupun yang lain, mulai dari pasar malam sampai yang di mall pada pusing, ada juga yang jatuh, ada juga yang gulung tikar, ya kan. Apalagi ada di mahasiswa online, tambah lagi kita peminat orang ya Pak ya. udah terganggu bisnis. Apalagi Samarinda ini kan boleh dikatakan kota pelajar ya, yang banyak nongkrong di kedai kopi, ya kan, termasuk pada adik. Nah itu waktu COVID itu 2 tahun ya, sedih kita. Jam 9 udah mesti tutup. Sementara jam 9 itu biasanya adik-adik baru datang, ya kan, lagi ngeri. Kalau ingat itu ngeri sekali bisnis itu. Jadi apa yang membuat Bapak bersemangat kembali untuk melanjutkan bisnis ini, Pak? Karena saya berpikir untuk ke depan kopi tetap berjalan dengan baik. Terbukti sampai sekarang kedai kopi makin banyak, bahkan makin berkembang. Istilahnya mungkin yang tutup ada juga, istilahnya mungkin tutup 1 tunggu 20. Tutup 1 kedai yang buka 20. Benar, lihat di Sirat Salman sampai ke gang-gang kedai kopi ada. Mungkin dia mikir nggak, kadang-kadang saya nggak ngerti ya, mereka kadang suka gitu mungkin. Nah itu kadang-kadang saya nggak tahu, nanti ada pertanyaannya nggak nih. Di bisnis kopi ini, apalagi sekarang ini persaingannya banyak yang franchise dari Jakarta. Kita khawatir pembisnis kopi yang ada lokal di Samarinda, kalau harganya masih di atas kopi franchise seperti banyak lagi ya Kenangan, atau ya kan, Kenangan lebih parah lagi ini berdiri banyak. Tapi itu kopi kekinian ya, tapi beda dengan jalur kita. Jalur saya ini tradisional sama manual brew. Kita pakai manual aja walaupun giringnya pakai mesin. Nah itu makanya ngeri, banyak yang jatuh. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zakra Nugitasari. Ya. Apa keluhan yang Bapak jalani dalam menjalankan bisnis kopi ini? Keluhan saya sebagai bisnis ini ya, apalagi kita kan pasarnya kebanyakan mahasiswa, ya kan, kebanyakan. Ada lihat kalau sini kan banyak mahasiswa kan. Yang keluhan saya ini kalau mahasiswa libur atau waktu zaman COVID itu. Kalau libur ya jelas walaupun customer saya sendiri banyak juga yang kerja, tapi mungkin persentasenya lebih banyak yang mahasiswa. Karena harga kita terjangkau oleh harga mahasiswa. Wah, tapi kualitas kita berani bersaing lah dengan yang kopi harga mahal. Pada dasarnya bahan kopi semuanya sama, cuma tempat yang membedakan. Tempat dia bagus, AC, ya kan, sewanya lebih mahal, jatuhnya ke harga kopi. Gitu. Yang sedihnya yaitu kalau saya ini kan di lingkungan kampus, istilahnya ya. Kalau mahasiswa libur kita sedih. Iya, keluhan saya itu. Jadi yang datang ya ada pelanggan saya mungkin masih mahasiswa yang bertahan, ada juga yang kerja, tapi karena persentasi pengunjung di sini lebih banyak mahasiswa. Baik Pak, pertanyaan dari saya selanjutnya. Kira-kira berapa target Bapak untuk menarik pelanggan untuk datang ke Kopi Bunio? Target Caranya Bapak. oh caranya ya. Mungkin ada via online. Memang secara sekarang ini kita nggak bisa terlepas dari online ya. Iya, betul Pak. Online dan zaman digital kita tuh ya alhamdulillah memang di sini lebih banyak kita memakai IG. IG-nya saya sendiri yang kelola kebanyakan. Kadang-kadang juga lewat Facebook kita memperkenalkan produk kita. Kadang-kadang kan orang suka lupa nih kalau kita mungkin kalau dilihat situ saya memposting itu
ada sekitar 1.700 lebih postingan saya nih yang di kedai kopi Borneo. Intinya itu selain dari teman ke teman, awalnya kita teman ke teman ya, akhirnya berkembang dengan tetap kita mempergunakan IG sama Facebook untuk target itu. Kadang-kadang kita juga memperkenalkan dengan promo-promo yang kita beri promo apa, terus minuman baru apa gitu. Ya seperti itu. Selanjutnya Pak, nama saya Melki. Ya. Saya ingin bertanya, apakah ada mitra utama atau pemasok utama pada bisnis yang Bapak jalankan sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini kita, walaupun awalnya kita berdiri, Pak mitra saya adalah hanya teman untuk yang pertama. Menjadi itu waktu itu bukan saya, teman. Tapi pada intinya semua yang kelola adalah saya sendiri. Saya yang ngejaga, saya yang bikin minuman, saya yang membersihkan kedai ini, saya yang ngirit uangnya, saya sendiri. Jadi sampai sekarang istilahnya nggak ada. Mungkin saya mau cari teman, tapi yang berduit, bikin di kota misalnya kan, mungkin yang lebih baik lah, lebih bagus. Saya mungkin kedepannya begitu nyari mitra, tapi belum ada. Kalau memang bisa sendiri, mungkin saya akan sendiri atau mengelola dengan keluarga atau anak-anak saya. Nah seperti itu. Jadi sementara kita nggak ada mitra. Walaupun ke depan kita ada mau nyari lokasi, tapi memang tidak pakai pribadi, tapi tidak di lokasi mahasiswa lagi, mungkin di kota gitu kan. Jadi yang dari mahasiswanya udah ada gitu kan, ada mewakili. Baik Pak, selanjutnya nama saya Ferry Kusteri. Apakah Bapak mempunyai karyawan untuk membantu usaha Bapak dalam berbisnis ini? Alhamdulillah karyawan kita ada. Saya pikir pekerjaan di sini pun nggak terlalu betul. Jadi memang yang pengelola sendiri, yang ujung tombaknya bikin minuman itu adalah saya sendiri. Dibantu oleh ada satu karyawan luar satu. Cuma kadang-kadang istri dan anak saya itu turun kerja juga. Ada 2 atau bertiga, jadi semuanya bisa bertiga, bisa berempat yang kerja. Lihat dari tingkat sibuknya atau keramaian hari itu. Tapi di sini standby seperti di belakang. Ada istri saya, ada anak saya 2 yang standby. Karyawan ini kebetulan dia mahasiswa juga, sekarang lagi izin terlambat karena ada masa pelajaran malam. Itu jadi intinya saya karyawan ada. Berarti dari sebagian besar nih Bapak yang berperan banyak untuk bekerja di sini. Betul sekali. Karena minuman ini katanya, kata orang, lain tangan, lain rasa. Betul ya? Nah itu tadi kita kadang-kadang menjaga. Jadi kadang-kadang gini, ya mungkin kalau ke depan nanti adik-adik juga mau buka bisnis begini, mungkin jadi owner atau pengelola, memang harus ada seperti sistem manajerial gitu ya, yang karena saya rasa sekarang karyawan ini kan digaji, intinya dia bikin minuman aja. Soal rasa, tadi kadang-kadang dia bisa capek, rasanya bisa lari, bisa ada yang terluka. Ya apalagi kadang-kadang yang karyawan gak bertanggung jawab, dia merasa aku digaji aja kok, iya kan? Jadi dia bikin seenak-enaknya. Nah itu akan merusak dari citra kedai kita sendiri. Makanya saya selalu ngawasin, walaupun kadang cuma karyawan yang bikin, saya kadang-kadang saya perhatiin atau saya lihat warna atau
paling nggak juga kalau memang kita punya gelas sendiri, kita punya sendok sendiri untuk mencicipi, ya kan? Banyak sekali. Kalau memang rasanya seperti manual brew itu kan ini ya, itu paling peka sekali. Namanya Arabica, ini yang di ya itu Arabica, kopi Arabica itu sangat rewel. Kalau ya memang gampang nyeduh, tapi A, B, C, D, E, F ini kalau kita bikin masing-masing dengan akar yang sama, air yang sama, ya kan? Cuma cara yang berbeda, rasanya bisa beda-beda. Nah itu dengan kecepatan air, melambatkan air, waktu yang lama itu rasanya bisa beda. Itu kopi Arabica, namanya manual brew kalau dikenalnya sama orang-orang kopi ya. Kira-kira ada lagi? Baik Bapak, selanjutnya kalau kita berbicara tentang bisnis ini kan selain daripada niat kan ada yang lebih utama kan Pak. Misalnya adalah modal. Mungkin dari sini saya ingin tanyakan kepada Bapak, modal awal Bapak memulai bisnis ini keras sedikit kah? Kecil lah, potong aja. Potong mulai. Ya baik Bapak, selanjutnya kan kalau kita berbicara tentang bisnis, terlepas daripada niat kan ada hal-hal yang perlu untuk kita memulai bisnis. Antara lain adalah modal. Mungkin di sini Bapak saya akan bertanya sedikit modal awal Bapak sebelum memulai bisnis ini. Kira-kira berapa? Jadi untuk berbisnis kopi ini kita memang tergantung apa yang berapa modal yang kita punya. Iya betul Pak. Jadi kita mau yang kayak apa, itu kan? Sebesar apa? Modal kita ada berapa? Jadi kita mau berbentuknya kayak apa, ya kan? Modal kopi begini bisa 5 juta, bisa, tapi tempatnya nggak begini. Alatnya juga sederhana, misalnya ya, nyewa tempatnya juga nggak mahal. Kalau punya bisnis begini, paling nggak harus megang uang 100 juta. Wah, lumayan juga ya Pak ya. Paling nggak harus ada 100 juta. Karena ini istilahnya tempat ini juga kita nyewa tempat aja. Bangunan saya sendiri, bangunan sama alat-alat ininya aja udah lebih dari 50 juta. Jadi modal awalnya banyak juga ya Pak ya. Banyak, kecuali kalau ada nanti ke depan mau berbisnis itu biasanya lebih baik umpamanya tempat yang join gitu. Jadi orang Partner ya. seperti kayak food court gitu kan, porsi meja udah ada, cuma kita nyiapin bar aja misalnya, ya kan, atau punya tempat sendiri, karena tempat ini yang agak mahal yang kita pikirin itu tempat sama mungkin peralatan ini cukup lumayan. Memang kadang-kadang kalau orang yang punya duit banyak juga makanya kadang-kadang mikirnya ya kan, pokoknya yang mewah. Terus saya nggak begitu. Kalau kopi tradisional ini juga modal alat-alat dalamnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau umpamanya yang kopi kekinian, kalau dia pakai mesinnya itu aja paling nggak yang bagus ya, paling nggak minimal 25 juta. Itu mesin kalau yang di kafe-kafe itu, bukan kedai kopi, kafe itu udah plus. Ada juga mesin yang harganya seharga mobil, harganya bisa 400 juta. Harga mesin yang bikin espresso sama buat ngetim susu itu, steamer susu, itu ada yang harganya segitu. Jadi tergantung kita nih punya modal berapa kita mau membangun bisnis kopinya itu. Seperti itu. Terus juga ya paling nggak kita harus belajar kopi. Ya alhamdulillah kita mulai nyeduh kopi sampai ngerosting kopi bisa, sampai datengin sampai ke kebun kopi. Jadi kalau bicara kopi ya alhamdulillah lah sedikit-sedikit. Karena intinya saya ngerosting kopi udah bisa. Sebagian waktu itu kita ngerosting sendiri. Jadi kira-kira Bapak mungkin agak sensitif dikit, tak apa-apa ya Pak ya. Mungkin seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa modal awal daripada bisnis Bapak sampai 100-an juta kan Pak. Pertanyaan saya adalah
kira-kira Pak, setelah bisnis Bapak berjalan, modal yang awal Bapak tersebut tadi 100 juta, kembalinya berapa lama Pak? Apakah 1 bulan atau 2 bulan kira-kira? Kalau dulu saya prediksinya karena kan berdirinya sebelum COVID ya, di sini loh ya, bukan di 2016 sana. Saya di sini 2019. Sini, waktu itu belum COVID. Kita prediksi kembali